Oke, kita akan belajar penanganan jam ataupun tombol-tombol lain jika diperlukan. Ya, kita bisa menambahkannya menggunakan GUI button. Nah, GUI button bisa teman-teman dapatkan di mana? Di Canvas tentunya ya. Nah, sekali lagi, setiap kali kita bekerja dengan Canvas, tentu kita harus mengatur apanya? Screen ya, ukuran screen di sini. Ini udah sering saya sampaikan ya. Teman-teman bisa atur dulu ukuran screen-nya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan ukuran 854 480. 854 480. Nah, kita akan tambahkan canvas. Kita akan tambahkan canvas di mana UI canvas. Nah, di sini kita atur model UI scale mode-nya yaitu scale with screen size. Lalu reference resolution ya kita sesuaikan dengan ukuran resolusi kita 854. Nggak mesti 854 dan kali yang seperti yang saya gunakan ya, disesuaikan dengan punya masing-masing. Kan ukuran handphone beda-beda. Kebetulan ukuran handphone saya seperti ini 854 480. Oke, nah lalu kita tambahkan GUI button di situ. UI button. Nah ini ya. Kita akan jadikan kita beri nama di sini button jam. BTN jam. BTN jam. Oke, lalu jam yang di sini yang ada bawaan tadi ya, yang bawaannya mobile single stick ini, button jam ini bisa kita nonaktifkan. Aku nggak mau ya. Oke, kita hapus aja, continue. Nah, itu ya. Kita lihat di sini, apakah rusak apa tidak? Oh, enggak ya. Sekarang buttonnya udah nggak ada, itu. Buttonnya sudah tidak ada. Kita akan membuat button sendiri, agar teman-teman bisa lebih memahami jika membutuhkan button tambahan. Nah, saya akan atur tulisannya adalah jam. Lalu width dari buttonnya pun akan kita atur. Width button itu bisa kita atur dari mana ya? Scale di sini ya. X, Y-nya apa? Oops. Oh, ini dari width-nya. Height-nya, sorry. Nah, itu bisa kita atur seperti itu. Lalu kita letakkan di kanan bawah. Lalu kita posisikan sesuai dengan letak yang kita inginkan. Misalkan sih. Ya. Nah, sekarang ini adalah button yang kita buat sendiri. Ya, jadi kalau misalkan nanti tugasnya diminta untuk ada tombol lain, ya tinggal buat tombol saja. Ya, mudah kok. Nah, lalu apa lagi? Yang diinginkan adalah ketika mobilnya tekan tombol jam ya, mobilnya bisa lompat. Nah, di sini jam itu atau button ya memiliki sebuah event yang di sini on click ini masih dalam keadaan kosong ya. Bisa kita tambah dengan tombol plus di sana. Ya. Nah, nanti di sini ada muncul beberapa slot. Ya, slot di sini adalah akan kita drag objek yang akan yang berisi script
tentang pergerakan jamnya. Maksudnya seperti ini. Kita kan punya script bernama player controller ya. Adanya di mana? Di mobil. Maka nanti mobilnya yang harus kita drag ke sini karena script player controllernya adanya di mobil. Lalu kita pilih nanti di sininya metodenya apa yang melakukan penanganan jam itu. Maka kita harus buat metode khusus di sini. Public lompat misalkan gitu ya. Nah, tambahkan void. Nah, untuk melakukan lompat, maka yang bisa harus kita lakukan adalah menambahkan rigid body. Kita tambahkan dulu rigid body pada mobil. Ya. Atau saya bisa dulu mobilnya saya perbesar ukurannya 4 ya. Nah itu, lalu agar tidak terlihat player control mesh rendernya saya hilangkan. Nah, ininya 2. Oke, lalu saya masukkan kembali mobilnya ke dalam bodi mobil dan kabin mobil ke dalam sana, ke dalam mobil. Lalu mobilnya kita beri apa? Rigid body. Ya, saya rasa teman-teman nggak kesulitan mengatur kayak gini. Ini udah sering kita lakukan, ya, bukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita sudah memiliki mobil yang memiliki rigid body. Nah, kita ingin agar mobil tersebut bisa kita lompatkan, maka kita harus membuat private rigid body. Sini adalah body mobil. Maka kita harus beri referensinya. Body mobil adalah GameObject.find. Namanya apa? Mobil ya. Get komponen rigid body. Nah, ini berarti tinggal body mobil velocity sama dengan transform direction lalu vector 3.jump. Ini sama persis dengan yang kita lakukan ketika ingin membuat peluru ya, menembak peluru. Dikali dengan jump speed dikali lagi dengan time dot delta time. Ya. Nah, sehingga kita sudah memiliki sebuah metode khusus bernama lompat yang akan menangani aksi lompat dari mobil. Nah, maksud saya, kita kembali lagi ke sini ke button jump. Kita sudah memiliki satu buah slot di sini. Tadi awalnya belum ada ya. Awalnya masih seperti ini, kita tambahkan tombol plus. Lalu kita drag mobil objek mobilnya, objek yang dimana script itu berada. Lalu di sini akan munculkan no function ya. Kita pilih nama functionnya ada apa? Yaitu player controller kan. Lalu pilih lompat metodenya. Nah, sehingga setiap kali button ini diklik, maka dia akan mencari objek yang bernama mobil. Di dalam objek tersebut dia akan mencari script bernama player controller, lalu mencari metode bernama lompat. Sehingga ketika tombol lompat ditekan, belum lompat. Berarti kurang apa?
jump speednya kita tambahkan misalkan 50. Kemungkinan dia belum lompat karena speednya masih. Nah ini dia sudah lompat tuh, tapi masih kecil lompatnya. Berarti masih kurang besar. Nilai 50-nya masih kurang besar. Tambah 150. Nah itu ya. Ini juga masih kurang besar. Kita tambahkan aja dengan nilai 350. Nah ini saya rasa sudah bisa terlihat lompatannya. Nah itu ya. Nah itu. Mobil yang kayak kodok nih, bisa lompat ya. Nah, tinggal teman-teman tambahkan lagi ya tombol-tombol untuk penanganan aksi attack dan lain sebagainya.